Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahma Fatmawati, NIM 2020602063, kelas Ekonomi Syariah 2, akan menjelaskan resume saya. Materi dari resume ini adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah asas ekonomi Islam. Asas dan kaidah sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemilikan atau ownership, yang kedua adalah distribusi atau distribution, dan yang ketiga adalah disposisi atau tasyaruf. Kepemilikan adalah izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan dan utilitinya, serta mendapatkan kompensasi darinya. Bentuk kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan individu atau private ownership. Yang kedua, kepemilikan umum atau public ownership. Dan yang ketiga, ada kepemilikan negara atau state ownership. Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku untuk barang dan jasa di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapat kompensasi darinya. Kepemilikan umum adalah izin pembuat syariat kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan kepemilikan negara atau state ownership adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam yang pertama adalah waris, yang kedua harta yang diperoleh tanpa kompensasi, yang ketiga bekerja. Bekerja itu bisa dari menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makalar, mudharabah, musaqat, dan ijarah. Lalu kebutuhan harta penyambung hidup, dan yang kelima pemberian negara. Bentuk dan ciri kepemilikan umum. Yang pertama, fasilitas umum. Hilangnya fasilitas umum ini menyebabkan sengketa bagi masyarakat. Lalu, bahan tambang yang tidak terbatas seperti air, minyak, emas, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam. Sumber yang sifat pembentukannya menghalangi dimiliki serta perorangan. Tata cara memiliki, yang pertama ada hajat adwiyah atau kebutuhan jasmani, yang kedua ada hub at-tamalu atau keinginan untuk memiliki. Hub at-tamalu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kaifiyah tamalu atau sebab pemilikan. Hal ini merupakan sebab kepemilikan yang merujuk pada prinsip Islami. Lalu yang kedua kamiyah tamalu atau pembatasan jumlah yang lebih merujuk pada prinsip sosialisme, dan yang ketiga ada huriyah tamalu atau kebebasan hak milik yang merujuk pada prinsip ekonomi kapitalisme. Dan lalu tata cara memiliki yang ketiga ada gharizah al-baqa atau naluri survival. Asas ekonomi Islam yang kedua adalah distribusi atau distribution, yaitu menjamin kebutuhan per individu warga negara. Human needs atau kebutuhan manusia dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan per individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu meliputi kebutuhan pokok atau primary needs, kebutuhan sekunder atau secondary needs, dan kebutuhan mewah atau luxury needs. Lalu, kebutuhan kelompok meliputi pendidikan atau needs for education, kesehatan atau needs for health, dan yang terakhir, keamanan atau needs for safety. Ketiga kebutuhan ini wajib dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Asas ekonomi yang ketiga adalah disposisi atau tasyaruf. Disposisi atau tasyaruf dibagi menjadi 3, yaitu infak atau perbelanjaan, hukum syara' dalam memanfaatkan barang dan jasa, serta pengembangan harta. Infak atau perbelanjaan terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor hubungan, yaitu wasiat dan hadiah, lalu faktor nafkah, yaitu ayah kepada anak. Pengembangan harta. Harta tersebut dapat berupa tanah, harta yang diperoleh dari pertukaran, dan harta yang diperoleh dengan mengubah bentuk. Pengembangan harta meliputi pertanian atau zira'ah, perdagangan atau tijarah, dan perindustrian atau syina'ah. Tasyaruf yang diharamkan dibagi menjadi 2. Yang pertama dalam bentuk infak atau perbelanjaan, yaitu israf atau tabzir, taraf atau foya-foya, dan takdir atau kikir bakil. Lalu yang kedua dalam bentuk pengembangan harta, yang dilarang adalah judi, riba, syarikah kapitalis,
Gaben, fakish, tadlis, ikhtikor, dan mematok harga. Bentuk syarikah kapitalis biasanya terdapat pada badan perseroan firma atau badan-badan dagang, perseroan terbatas, koperasi, dan asuransi. Hal ini dikarenakan pada badan tersebut biasanya ditemukan hal yang bertentangan dengan syarat syarikah Islam, bertentangan dengan fakta akad syar'i, bertentangan dengan objek akad syar'i, dan tidak dijalankan oleh badan tapi modal. Syarikah dalam Islam harus mempunyai akad syar'i atau ijab dan qabul yang meliputi sepakat melakukan syafiqah, sepakat memberikan modal, dan sepakat melakukan syarikah dalam urusan tertentu. Lalu, orang yang boleh melakukan tasyaruf. Dan yang terakhir, objek akad atau sesuatu yang bisa diakadkan, boleh barang atau jasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.